Dunia bahwa kolonialisme dapat ditaklukkan dengan keberanian, strategi, dan kesatuan rakyat. Sejak itu, namanya hidup sebagai sang pengusir penjajah, bahkan jauh sebelum gelombang perlawanan kolonial muncul di Asia modern. 3. Pendiri Kerajaan Tungning di Taiwan. Meski hidup singkat, ia berhasil meletakkan dasar pemerintahan di Taiwan. Ia membangun sistem pertanian, memperluas pelabuhan, mendirikan sekolah, serta mengajarkan nilai Konfusius kepada generasi muda. Taiwan berubah dari pos dagang asing menjadi tanah harapan bagi pengungsi Ming, petani miskin, dan pedagang Tiongkok. Bagi banyak orang, ia adalah bapak pendiri Taiwan. Puat Ma, jembatan budaya tiga negeri. Koxinga adalah anak dari darah campuran, ayah Tiongkok, ibu Jepang, dan ia wafat di tanah Taiwan. Tiga negeri itu, Tiongkok, Jepang, dan Taiwan, semuanya mengklaim dan menghormatinya. Di Tiongkok, ia dipuja sebagai pahlawan nasional yang menjaga kehormatan bangsa. Di Taiwan, ia dipandang sebagai pendiri kerajaan, pertama yang memberi jati diri politik pulau itu. Di Jepang, darah ibunya membuatnya dianggap sebagai keturunan yang membanggakan. Jembatan budaya antara Jepang dan Tiongkok. Jarang ada sosok yang bisa dihormati oleh tiga bangsa sekaligus. 5. Inspirasi lintas generasi. Namanya menjadi legenda, tak hanya dalam buku sejarah, tapi juga dalam puisi, drama, dan teater. Di Taiwan berdiri kuil Koxinga yang setiap tahun dikunjungi ribuan orang. Di Quanzhou, patungnya berdiri gagah menghadap laut. Di Jepang, namanya diajarkan sebagai bagian dari sejarah hubungan Asia Timur. Ia dikenang bukan hanya karena pedangnya, tetapi juga karena jiwa kepemimpinan dan kesetiaan pada cita-cita. Generasi demi generasi, dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin modern, menemukan semangat mereka dalam kisah Koxinga. Simbol kesetiaan, keberanian, dan kehormatan. Warisan terbesar Koxinga bukanlah benteng Zelandia yang ia rebut. Bukan pula kerajaan kecil di Taiwan, melainkan warisan moral, kesetiaan kepada keluarga, bangsa, dan tanah air. Keberanian menghadapi musuh yang lebih besar, kehormatan untuk tidak tunduk pada pengkhianatan. Bahkan ketika ajal menjemput, ia tetap berpikir tentang masa depan rakyatnya. Itulah yang membuatnya abadi. Epilog warisan. Kini, lebih dari 3 abad setelah wafatnya, Zheng Chenggong masih dipuja dengan gelar pahlawan abadi. Asia Timur, ia adalah bukti bahwa seseorang, meski hidup singkat, bisa meninggalkan jejak yang melintasi batas waktu, bangsa, dan samudra. Di Tainan, tempat ia beristirahat, rakyat masih berdoa di kuilnya. Di Quanzhou, laut masih bergemuruh seolah memanggil kembali sang harimau laut. Di Jepang, keturunan ibunya masih mengingat darah yang ia wariskan. Zheng Chenggong, Koxinga, bukan hanya manusia. Ia adalah api semangat, ombak yang tak pernah reda, dan nama yang tak akan padam dalam sejarah Asia. Kemenangan adalah napas keadilan. Belanda bisa berlayar, tapi rakyatku berakar di sini. Aku lahir untuk pedang dan tanah leluhurku.